Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Membaca kembali kitab Ta'liqat al-Mukhtasarah alamat lil aqidati tahawiyati oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai ke poin yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarika lahu. Kami katakan tentang tauhidullah, yakni mentauhidkan Allah, yang kami mu'taqidina, meyakininya dengan taufik Allah. Sesungguhnya Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Kita baca penjelasannya. Naqulu ay na'taqidu fi tauhidillahi azza wa jalla. Kami mengatakan, artinya kami berkeyakinan dalam mentauhidkan Allah. Wa tauhidu lugatan masdaru wahada idza ja'ala syai'a wahidan. Wa syar'an ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. Tauhid dari segi lughah atau bahasa adalah masdar, yakni bentuk ketiga tasrifan dari kata wahada. Jadi wahada yuwahidu tauhidan. Apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Sedangkan dari segi syar'i, tauhid ialah mengesahkan Allah dalam peribadahan dan meninggalkan ibadah selainnya. Wa salah satun bil istiqra'i min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini ada bagian berdasarkan istiqra', yakni penelitian dan pengkajian dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha taqarrara alaihi madhabu ahli sunnati wal jama'ati. Faman zada qisman rabi'an aw khamisan fahuwa ziyadatun min indih. Li'anna al-a'immata qassamu tauhida ila aqsamin salasatin minal kitabi was sunnati. Barang siapa wahada, dan inilah yang ditetapkan oleh madhab ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menambah bagian keempat atau kelima, maka tambahan tersebut adalah dari sisinya. Karena para imam-imam kaum muslimin membagi tauhid menjadi 3 bagian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fakulu ayatil Qur'ani wal ahadisi fil aqidati la takhruju an hadhil aqsamith thalathati. Maka semua ayat Al-Quran dan hadis di dalam permasalahan akidah ini tidak keluar dari 3 bagian ini, yaitu al-awwalu tauhidur rububiyyati wa huwa tauhidullahi ta'ala wa ifraduhu bil
بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماطة وتدبير الكون فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى رب العالمين. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, ialah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, seperti mencipta, kemudian rizki, memberi rizki, ihya'i, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta. Maka di sana tidak ada Rabb selain Dia, Rabb alam semesta. Al-qismu tsani tauhidul uluhiyati atau tauhidul ibadati. Lianna al-uluhiyata ma'naha ibadatullahi azza wa jalla bimahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ta'ati amrih wa tarki ma naha anhu fahuwa ifradullahi ta'ala biaf'alil ibadi allati syara'aha lahum. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Karena al-uluhiyah bermakna ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencintainya, dengan takut kepadanya, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka ini adalah pengesaan Allah dengan amal perbuatan hamba-hambanya sebagaimana Allah syariatkan untuk para hamba. Al-qismu tsalisu tauhidul asma'i was sifati wa huwa isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati wa tanzihuhu amma nazzahu anhu nafsuhu wa nazzahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal uyubi wan naqaisi. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, ialah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya berupa nama-nama dan sifatnya, kemudian mensucikannya dari segala yang Dia sucikan, ya, berupa uyub, aib-aib maupun kekurangan. Fakullu ayati allati tatahaddasu an af'alillahi fa innaha fi tauhidir rububiyyati wa kullul ayati allati tatahaddasu anil ibadati wal amri biha wa da'wati ilaiha fa innaha fi tauhidil uluhiyyati. Maka setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang perbuatan Allah, af'al Allah, maka sesungguhnya ini adalah di dalam tauhid rububiyah. Kemudian setiap ayat, semua ayat yang berbicara tentang ibadah, perintah dengannya dan seruan kepadanya, maka semua itu adalah di dalam lingkup tauhid uluhiyah. Semua fakullu ayati lati tatahaddasu anil asma'i was sifati lillahi azza wa jalla fa innaha fi tauhidil asma'i was sifati. Dan semua ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat bagi Allah azza wa jalla, maka ini adalah di dalam lingkup tauhid asma was sifati. وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية لأنه هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وقام من أجله الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده وحده
wa tutraka ibadat tutraku tutraka wa tutraka ibadatu ma siwahu. Dan di antara tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah ini merupakan dakwah seruan para rasul. Dengannya diturunkan kitab-kitab, juga ditegakkan syariat jihad di jalan Allah. Semua ini agar hanya Allah lah semata yang diibadahi, dan agar ibadah selainnya itu ditinggalkan. Wa amma tauhidur rububiyyati wa minhu tauhidul asma'i was sifati falam yunkiruhu ahadun minal khalqi. Wa dzakara Allah subhanahu wa ta'ala dzalika fi ayatin katsiratin. Dzakara anna al-kuffara muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur razzaq al-muhyi al-mumit wal mudabbiru fahum la yukhalifuna fihi. Wa hadha an-naw'u idza iqtasara alayhi al-insanu la yudkhiluhu dhalika fil islami li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala an-nasa wa hum yuqirruna bi tauhidir rububiyyati wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Walau kana tauhidur rububiyyati kafiyan lamma qatalahumur rasulu alaihi salatu wassalamu bal ma kana hunaka hajatun ila bi'satir rasuli fadala ala anna al-maqsuda wal matluba huwa tauhidul uluhiyyati. Amma tauhidur rububiyyati fa innahu dalilun alaihi wa ayatun lahu. Walidzalika idza amara Allah bi ibadatihi dzakara khalqahu lis-samawati wal ardi lis-samai wal ardi wa qiyamuhu subhanahu bi syu'uni khalqihi burhanan ala tauhidul uluhiyyati wa ilzaman lil kuffari wal musyrikina alladhina ya'tarifuna bi rububiyyati wa yunkiruna al uluhiyyata. Walamma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa idza dzukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Fahum la yuriduna tauhidal uluhiyyati bal yuriduna an takunal alihatu muta'addidatan wa kullun ya'budu ma yuridu fayujibu an yu'lama hada fa inna kulla
ashabil firaqid dalati al-hadisati wal qadimati yurakkizuna ala tauhidur rububiyyati fa innahu idza aqaral abdu indahum bi anna allaha huwal khaliqur rasiqu qalu hadha muslimun wa katabu bidzalika aqaidahum Fakulu aqaidil mutakallimina la takhruju an tahqiqi tauhidi rububiyyatil wal adillatu alaihi. Wa dhala yakfi bal labudda minal uluhiyyati. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut ya'muruna an-nasa bi ibadatillahi wa hiya tauhidul uluhiyyati wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kullul ayati ta'muru bitauhidil uluhiyyati wa tad'u ilaihi wa jami'ur rusuli da'au ila tauhidil uluhiyyati wa amaru bihi umamahum wa nahawhum 'anil syirki. Hadha huwal matlubu wal ghayatu wal qasdu minat tauhidi. Semua ayat ini memerintahkan dan juga menyerukan kepada tauhid uluhiyah, dan semua rasul itu menyeru dan memerintahkan umat-umatnya serta melarang dari kesyirikan. Inilah yang dituntut, yang diinginkan dan menjadi ghayah atau tujuan serta maksud dari tauhid. Wa amma tauhidul asma'i was sifati fa ankaruhul mubtadi'atu wal jahmiyatu wal mu'tazilatu wal asy'ariyatu ala tafawuti bainahum fi dzalika. Sedangkan tauhid asma' was sifat ini diingkari oleh para ahli bid'ah seperti golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ala tafawudi bainahum fi dzalik, lepas dari perbedaan tingkat dan besarnya perbedaan di antara mereka. Kemudian wa qauluhu naqulu ay yaqulu ma'syaru ahli sunnati wal jama'ati fi tauhidillahi mu'taqidina bi tauhidillahi innallaha wahidun la syarika lahu. Dan perkataan At-Tahawi, Imam At-Tahawi, kami mengatakan maksudnya semua ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tentang tauhidullah dalam keadaan mereka mu'taqidinya, meyakini dengan taufik Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah satu, esa, tidak ada sekutu baginya. Wal aqidatu wa tauhidu bimakna wahidun sawa'un summiyat aqidatun aw tauhidan aw imanan fal makna wahidun wa in ikhtalafatil asma'u. Akidah dan tauhid ini maknanya satu, baik dinamakan akidah, tauhid maupun iman, maknanya adalah satu sekalipun nama-nama tersebut berbeda. Wa qawluhu bi taufiqillahi hadza taslimun lillahi azza wa jalla wa tadarru'un ila Allahi wa tabarru'un minal khawli wal quwwati fa innal insana la yuzakki nafsahu wa innama yaqulu bi taufiqillahi bi masyiatillahi bi haulillahi. Hadza adabul ulama'i rahmatullah. Innallaha wahidun la syarika lahu. Hadza huwa tauhidu wahidun fil uluhiyyati wahidun
rububiyatihi wa wahidun asma'ihi wa sifatihi. Kemudian perkataan Imam Tahawi dengan Taufaqah, ini adalah taslim, sikap berserah diri dan tadarru, tunduk kepada Allah, kemudian berlepas diri dari rasa percaya, khauf dan kekuatan. Sesungguhnya seorang manusia itu tidak boleh mensucikan dirinya sendiri, bukan tetapi dia harus mengatakan semuanya ini adalah dengan taufik Allah, dengan kehendak Allah, dengan daya Allah, ini adalah adab para ulama. Sesungguhnya Allah adalah Esa, sambung tidak ada suatu baginya. Inilah tauhid. Satu di dalam uluhiyahnya,